Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Masih melanjutkan pelajaran 6 kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kemarin kita telah membahas bagian A, kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kita lanjutkan bagian B, kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam yang ada di halaman 59 dan 60. Ya, kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Kalau kemarin ayah beliau ya, Nabi Ibrahim, ini Nabi Ismail ya, anak dari Nabi Ibrahim. Kompetensi dasar itu memiliki sikap rasa ingin tahu, sabar dan rela berkorban sebagai representasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Ismail. Mengetahui kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang terakhir menceritakan kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ini ada 3 tema yang tentang Nabi Ismail. Pertama, perjuangan Hajar di gurun pasir. Yang kedua, Nabi Ismail dikorbankan oleh Nabi Ibrahim. 4, pembangunan Ka'bah. Yang pertama, perjuangan Hajar di gurun pasir. Salah satu kisah yang cukup menyedihkan adalah saat Hajar kehabisan air dan Ismail kecil mulai menangis karena kehausan dan kelaparan. Hajar ini adalah Siti Hajar, ibu dari Nabi Ismail dan istri dari Nabi Ibrahim. Di sini Siti Hajar berada di daerah yang tandus, hanya berdua dengan anak beliau yaitu Ismail. Tidak ada Nabi Ibrahim ya. Karena Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah untuk hijrah ke daerah lain, kalau tidak salah ke Palestina. Dan tinggallah Ismail beserta ibu beliau. Dan saat ini Nabi Ismail masih kecil ya. Dibawa oleh ibu beliau yaitu Siti Hajar di daerah yang tandus. Beliau kehausan dan kelaparan. Karena kehausan mencari air bolak-balik dari Bukit Safa dan Marwah. Kalau tidak salah bolak-baliknya itu sampai 7 kali ya. Yang saat ini dijadikan ritual ibadah, ritual haji yaitu lari-lari kecil dari Bukit Safa sampai Marwah. Ini adalah sejarahnya Siti Hajar ya, bolak-balik mencari air karena kehausan di gurun Sahara ya, di tempat yang tandus.
Lalu saat mulai hampir berputus asa, datanglah malaikat Jibril yang membantunya. Menurut cerita yang lain ya, Siti Hajar itu bolak-balik tadi. Kan Nabi Ismail ditempatkan suatu tempat lalu menangis. Nabi Ismail kecil ini ya, masih kecil lalu menangis. Lalu saat menangis itu dihentak-hentakkan kakinya ya. Biasanya kan anak kecil itu berbaring ya, nangis hentak-hentakkan kakinya. Nah, ketika menghentak-hentakkan kaki itulah timbul air. Nah, mungkin ini karena malaikat Jibril ya bertepatan saat Ismail menginjak hentak-hentakan kaki itu. Jibril menghentakkan kakinya lalu keluarlah air dari hentakan kaki Nabi Ismail itu ya, di tempat yang tandus yang biasanya mustahil ada air ya, keluarlah air dengan deras ya dan bersih yang sekarang ini dikenal dengan air Zam-Zam. Diceritakan juga air ini dipanggil oleh Hajar Zam-Zami, kumpul. Lalu disebut dengan Zam-Zam. Dan sampai saat ini air ini terus menerus keluar ya, tidak habis-habisnya, walaupun ribuan orang yang datang ke Mekah mengambil air Zam-Zam ini baik untuk minum ataupun untuk mandi tidak pernah habis-habis. Sesuatu yang di luar akal juga ya kalau tidak sampaikannya, karena ini adalah suatu kejadian yang luar biasa terjadi pada seorang nabi tersebut dengan mukjizatnya. Yang menurut akal ya, kalau cuma anak kecil menghentakkan kaki di tempat yang tandus tidak mungkin dari hentakan kaki keluar air. Jangankan anak kecil, orang dewasa saja hentakkan kaki di tempat yang tandus, tidak mungkin keluar air. Dan ini terjadi ya, keluar air ya. Sesuatu yang luar akal ya, suatu kejadian yang terjadi pada seorang rasul yang menyalahi adat istiadat ada dengan mukjizat. Seterusnya Nabi Ismail akan dikorbankan oleh Nabi Ibrahim. Ini bukan Nabi Ibrahim mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengujinya seberapa besar cintanya kepada Allah. Ya. Karena disebutkan bahwa Nabi Ibrahim ini orang yang sangat dermawan. Setiap orang yang lewat di muka rumahnya ya, beliau ajak makan. Beliau juga suka memberi makan kepada orang-orang ya. Sehingga saking dermawannya itu Allah coba dengan perintah menyembelih anak beliau sendiri. Konon sebelum beliau punya anak itu beliau berdoa kepada Allah agar, karena lama tidak punya anak ya, lalu berdoa kepada Allah agar diberi anak. Lalu Allah kabulkan. Setelah Allah kabulkan, lahir anak yang disebut Nabi Ismail ya. Lalu dicoba oleh Allah, apakah dia masih mencintai Allah, lebih mencintai Allah daripada yang lain, atau dia mencintai anaknya dan cinta kepada anaknya mengalahkan kepada Allah. Tetapi Nabi Ibrahim berhasil dalam ujian ini ya. Beliau tetap lebih mencintai Allah daripada anak beliau.
yaitu dengan melaksanakan perintah menyembelih anak beliau. Ya. Perintah ini dalam bentuk mimpi, ya. Berulang-ulang mimpi itu, beberapa malam berulang-ulang mimpi itu. Tapi mimpi itu benar, ya. Biasanya mimpi seorang nabi itu bukan mimpi sembarangan. Setelah beliau bermimpi beberapa malam, lalu beliau minta pendapat kepada istri dan anaknya. Sebelum melaksanakan perintah menyembelih anaknya Ismail tadi, anak yang ditunggu-tunggu, yang disayang-sayang, lalu menyembelihnya. Karena ini perintah Allah, beliau laksanakan, tapi meminta pendapat dulu kepada istrinya. Dan disetujui. Mereka juga termasuk taat kepada Allah, ya. Istri dan anaknya juga taat kepada Allah. Lalu bersedia untuk disembelih, untuk melaksanakan perintah. Walaupun perintah ini tidak masuk akal, ya. Mana mungkin seorang ayah anak. Tapi ini karena perintah Allah, ya, dikesampingkan dulu akal, karena ini wahyu, ya. Nah, akal tidak bisa memikirkan, karena tidak masuk akal tadi, ya. Wahyu ini berasal dari Allah, ya, yang sang maha cerdas, ya. Maka dilaksanakanlah. Ini ketaatan kepada Allah. Dan saat mereka siap untuk melaksanakan perintah Allah ini, yaitu menyembelih anak beliau sendiri, yaitu Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, mereka berdua pasrah, ya, saat mau melakukan penyembelihan itu, diserahkan kepada Allah untuk melaksanakan perintah ini. Dan saat itu juga Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mengganti sembelihan, ya, yang asalnya pisau itu sudah siap, ya, di dekat leher Ismail, ya. Entah bagaimana, ya, caranya mungkin sangat canggih di luar akal kita, ya, melebihi kecanggihan yang teknologi kita, ya. Saja malaikat itu lebih canggih dari manusia, ya. Lalu digantilah dengan seekor hewan korban, ya. Mungkin kambing, ya. Lalu yang disembelih itu ternyata kambing, ya, bukan Ismail yang disembelih. Bagaimana caranya, ya, karena kecanggihan tadi, ya, kita tidak bisa memikirkannya. Nah, saat menyembelih ternyata yang disembelih adalah kambing, bukan Nabi Ismail. Nah, itu adalah rangka ujian saja kepada. Ternyata Nabi Ibrahim berhasil dalam ujian, dan beliau lebih mengutamakan perintah Allah daripada yang lainnya. Seterusnya pembangunan Ka'bah. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail adalah nabi yang diperintahkan Allah untuk membangun Ka'bah yang sekarang ini dikunjungi oleh setiap manusia di berbagai negara dalam kegiatan ibadah. Ka'bah ini bentuknya adalah segi empat, bangunan segi empat yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sudah berapa ribu tahun itu usia Ka'bah ini, ya. Nabi Ibrahim sampai sekarang. Ka'bah ini adalah bangunan yang digunakan untuk arah kita menghadap dalam kegiatan sholat
5 waktu. Nah, di negara mana saja itu kalau salat menghadap kiblat yang disebut kiblat ya, yaitu Ka'bah berada di Mekah. Banyak keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ismail, di antaranya adalah ketakwaan, yakni melaksanakan perintah Allah. Jadi ya, melaksanakan menyerahkan dirinya untuk disembelih karena itu perintah Allah, ia laksanakan adalah ketakwaan kepada Allah. Ketaatan kepada orang tuanya, taat kepada perintah orang tuanya yaitu Nabi Ibrahim, kasih sayang dan berbagai sifat. Sedangkan Nabi Muhammad, Nabi kita adalah keturunan dari Nabi Ismail, juga keturunan dari Nabi Ibrahim. Nah, demikianlah pelajaran kita kali ini, semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.